perusahaan itu kan dimiliki oleh ini ya, pemiliknya. Kalau kami kan saham kami itu dimiliki 99% oleh Bank Mandiri. Jadi stakeholder ini bisa jadi adalah pemegang saham. Lalu bisa juga adalah nasabah. Lalu bisa juga adalah regulasi seperti OJK, seperti itu. Jadi resiko ini itu adalah menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder, terutamanya nasabah ya, yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Kalau hal-hal yang berpengaruh terhadap reputasi ini antara lain manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan publikasi. Jadi memang yang biasanya kita pahami, resiko reputasi itu paling terlihat itu dari biasanya publikasi. Yaitu apa? Misalkan reputasinya itu bank ini kan bisnis kepercayaan ya. Kita menjual jasa, utamanya adalah kita menghimpun dana, mendapatkan kepercayaan dari nasabah untuk menempatkan dananya di kita, seperti itu. Nah, ketika ada publikasi yang jelek, misalkan ada komplain dari nasabah terkait pelayanan, misalkan dari masyarakat luas, kalangan masyarakat, dan akhirnya terpublikasi luas. Nah, itu akan membuat resiko reputasi. Jadi bank itu sangat rentan terhadap resiko reputasi, itu utamanya itu di publikasi tadi. Tapi selain itu ada juga tadi manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan baru yang terakhir itu publikasi. Cuman yang biasanya umum itu terkait dengan publikasi media massa, media sosial, seperti itu. Jadi ada yang komplain misalkan lalu viral. Nah, itu kan komplain yang
bagi rugi. Betul, memang idealnya seharusnya bagi hasil itu bagi untung dan bagi rugi, tapi belum bisa diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini memang tidak menganut sistem secara pemerintahan ya, ataupun sistem negara yang menganut sistem syariah. Jadi OJK pun itu walaupun punya divisi atau direktoratnya itu ada yang direktorat syariah, maupun BI juga ada BI yang direktoratnya khusus syariah, tapi belum ada yang memang lembaga benar-benar khusus syariah. Jadi kita juga masih di bawahnya BI membawahi bank konvensional maupun bank syariah. Sama pun dengan OJK. OJK juga membawahi bank syariah maupun konvensional. Jadi selama di negara kita ini belum akadnya sebelum sistemnya merupakan sistem syariah, memang kita tidak bisa 100% menerapkan akad syariah. Dan prinsip-prinsip syariah secara kafah atau secara murni seperti itu. Tapi paling tidak kita selalu berikhtiar untuk mendekati ke sana, dan sudah ada Dewan Pengawas Syariah yang berisi para ulama yang memiliki sanad keilmuan yang sudah sangat kompeten lah di bidangnya. Dan ulama di sini yang menjadi Dewan Pengawas Syariah ini memang beliau ini adalah selain ini ya pengajar, juga pemerhati di bidang ekonomi syariah maupun perbankan syariah. Jadi memiliki spesialisasi terkait dengan ekonomi maupun perbankan syariah gitu. Jadi ini mungkin bisa saya garis bawahi yang penerapan prinsip syariah, karena ini juga sangat berpengaruh ke reputasi bank syariah yang sering dibilang sama-sama aja sama bank konvensional. Nah ini teman-teman dari Umsida juga harus memahami bahwa ada perbedaannya, dan hanya perbedaan itu saja sangat berpengaruh dalam kita melakukan transaksi gitu ya. Tidak semua produk bisa kita jual kayak gitu. Jadi tidak semua layanan bisa kita berikan. Karena apa? Kita masih melihat prinsip-prinsip syariahnya. Ketika prinsip syariahnya Dewan Pengawas Syariah kita tidak bisa memberikan ACC gitu ya, tidak akan bisa kita jual produknya maupun layanannya. Dan semua produk itu sudah ada fatwa DSN-nya, Dewan Syariah Nasional, yang itu di konvensional tidak ada. Jadi fatwa DSN ini seperti fatwa MUI ya, halal haramnya sesuatu lah gitu kan ya, sama seperti itu kurang lebihnya, tapi ini lebih spesial ke akad-akad muamalah gitu ya. Jadi tolong adik-adik kan dari perbankan syariah, nanti ketika ditanya harus tahu gitu loh bahwa prinsip-prinsip syariah itu diterapkan kok gitu di bank syariah. Jangan sampai ketika ditanya bank syariah sama bank konvensional beda apa sama, ya beda nama aja, jangan seperti itu. Karena pada kenyataannya kita itu sudah ada penerapan prinsip-prinsip syariah yang diatur sama aturan-aturan yang sudah di-ACC oleh Dewan Pengawas Syariah gitu ya. Mbak, berarti yang pertama kita punya prosedur. Kayak tadi saya sampaikan, prosedur ketika kita handling komplain atau handling isu terkait apa gitu ya, yang sifatnya itu bisa merusak reputasi, terkait layanan, terkait prinsip-prinsip syariah, itu semua kita ada prosedurnya, ada surat peraturan ya, nama edaran SI itu surat peraturannya, SPU sekarang juga surat peraturan namanya, surat peraturan operasional. Jadi semua ada di bank itu, semua ada
Manajemen resiko reputasi. Resiko reputasi artinya resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Stakeholder internal maupun eksternal. Stakeholder bisa seperti manajemen perusahaan pemilik saham, bisa seperti nasabah, dan bisa seperti peregulasi seperti OJK. Jadi resiko ini adalah tingkat menurunnya stakeholder, terutama nasabah yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Faktor yang dapat mempengaruhi reputasi di bank syariah. Yang pertama, manajemen. Yang kedua, pemegang saham. Yang ketiga, publikasi. Yang keempat, pelayanan yang disediakan. Yang kelima, penerapan prinsip syariah. Risiko reputasi yang paling terlihat bersumber dari publikasi. Terkait adanya publikasi yang jelek, misalnya ada komplain dari nasabah terkait pelayanan, kemudian tersebar luas di kalangan masyarakat dan tidak segera dihandle, maka bisa mengakibatkan risiko reputasi bank syariah menjadi buruk sehingga orang tidak percaya dan dana bisa saja ditarik. Kemudian berpengaruh terhadap pemegang saham yang tidak suka dengan kinerja bank karena banyak orang yang tidak percaya dengan bank. Jadi banyak yang sangat rentan terhadap risiko reputasi dan utamanya di publikasi. Fungsi dari manajemen risiko reputasi. Manajemen reputasi pemegang saham. Manajemen reputasi pemegang saham ini bersifat internal, biasanya juga di CSG dan Human Research. Human Research tempat kepegawaian. Di manajemen dan pemegang saham ini ada definisinya sendiri. Mereka bertugas untuk menjaga reputasi, memanage resiko reputasi. Apabila ada yang bisa membuat persepsinya menjadi buruk, mereka harus mengambil langkah-langkah apa? Fungsi dari manajemen resiko reputasi. Corporate Secretary Group. Misal, ada terkait komplain, respon terhadap komplain biasanya dibuatkan jawaban standar dari CSG karena ini opini pribadi tidak diperbolehkan. Jawaban harus sesuai dengan fakta, harus memiliki kata penataan yang tepat agar persepsi dari bank tidak membuat orang berpersepsi buruk. Yang biasa pihak karyawan bank lakukan yaitu menanyakan terlebih dahulu ke kantor pusat. Biasanya pihak karyawan bersurat menanyakan kronologis ada apa dan pihak karyawan mohon jawaban yang standar ketika merespon komplain tersebut. Menjelaskan tentang fungsi manajemen resiko. Manajemen resiko adalah sebuah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan perusahaan. Yang bertujuan dengan dibuat kerangka manajemen resiko adalah untuk memastikan bahwa informasi tentang berbagai resiko yang dihasilkan dari proses manajemen resiko secara memadai dan dilaporkan dengan digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan oleh perusahaan dengan tujuan untuk melindungi perusahaan dari resiko bisnis berbahaya sehingga badan usaha tetap berdiri sekalipun diterpa berbagai masalah dan hal yang negatif karena dengan adanya manajemen resiko problem sudah terdeteksi lebih dahulu. Dan cara mengatasi manajemen resiko reputasi adalah dengan melakukan program antisipasi atau preventive action dan program pemeliharaan resiko.